Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan coba membahas tentang SQL ya. Nah, SQL ini penting teman-teman kalau teman-teman ingin berkecimpung di bidang data science. Nah, data science itu adalah suatu bidang ilmu yang sekarang itu lagi hype ya teman-teman. Nah, salah satu kompetensi yang harus teman-teman kuasai jika teman-teman ingin menjadi seorang data scientist, yaitu teman-teman harus memahami tentang bahasa SQL ya teman-teman. Jadi SQL itu adalah panjangan dari struktur query language. Nah, jadi di mana SQL ini merupakan bahasa database yang digunakan untuk membuat, memelihara, dan mengambil basis data relasional. Misalnya ada sebuah perusahaan bergerak di bidang e-commerce atau penjualan. Nah, tentunya banyak sekali data yang bisa kita gali dari aplikasi tersebut, yang dimana datanya itu telah tersimpan di database. Nah, misalnya pihak manajer ingin mengetahui jumlah penjualan di bulan September misalnya berapa, kemudian produk mana yang paling laris. Nah, itu kan cukup kita menggunakan query-nya teman-teman. Jadi kita bisa dengan cepat mengetahui produk mana yang paling laris. Nah, seperti itu contohnya. Oke, sekarang kita langsung saja mempraktekkannya dari awal teman-teman. Nah, untuk tools-nya saya menggunakan XAMPP. Jadi ini teman-teman. Nah, untuk membuatnya itu sebetulnya ada beberapa cara teman-teman. Kita bisa menggunakan XAMPP ini, kemudian juga ada melalui CMD. Nah, kalau saya sendiri menggunakan ini DataGrip. Nah, DataGrip ini adalah bagian dari ini ya, JetBrains. Nah, untuk DataGrip ini berbayar sebetulnya teman-teman, cuma kita dikasih free trial selama 30 hari. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendownload, silahkan di sini DataGrip. Oke. Kemudian jangan lupa Apache-nya dan MySQL-nya kita runkan terlebih dahulu di sini. Nah, setelah ini dijalankan, kita minimize. Oke, di sini ada tanda plus ya. Di sini ada new. Nah, teman-teman bisa pilih di sini data source. Kemudian teman-teman pilih yang MySQL. Oke, nah di sini name-nya secara default dia akan diberi nama adalah @localhost. Cuma ini saya biarkan saja. Kemudian usernya saya buat root. Kemudian ini secara default saja portnya 3306. Kemudian autentikasinya cukup root usernya saja dikasih root. Untuk passwordnya biarkan saja. Oke, kemudian klik OK. Nah, di sini dia akan melakukan starting ya teman-teman. Pastikan teman-teman menginstal dua ini ya. Jadi ada XAMPP sama DataGrip. Oke. Dan dijalankan MySQL-nya gitu ya teman-teman. Oke, nah sekarang di sini kita sudah bisa ya di halaman ini konsolnya teman-teman. Nah, sekarang kita ingin membuat sebuah database. Nah, mungkin teman-teman sebagian sudah tahu ya bagaimana perintahnya untuk membuat database. Nah, perintahnya cukup mudah teman-teman. Kita bisa ketikkan di sini adalah create, kemudian database. Nah, nama database-nya apa? Misalnya kita buat adalah bioskop misalnya. Oke. Nah, untuk mengeksekusinya kita bisa klik ini ya teman-teman, execute ini atau control enter. Oke. Nah, oke, ini ya teman-teman, create database bioskop satu row affected ya di sini ya. Sudah dibuat di sini. Kalau kita lihat di sini sudah muncul ya teman-teman. Database-nya namanya adalah bioskop. Nah, misalnya kita ingin melihat nih database-nya apa saja sih yang sudah ada gitu. Bisa kita gunakan perintah show database. Oke, nah di sini teman-teman kalau kita lihat di sini sudah ada ya database kita bioskop. Nah, dan database yang lainnya seperti itu. Oke, sekarang
kita di dalam database bioskop ini kita ingin membuat sebuah tabel teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan lupa gunakan use dulu. Misalnya ini bioskop. Jadi biar tahu untuk tabel yang kita buat itu nanti akan diletakkan di database bioskop. Oke, teman-teman, di sini sudah ada centangnya. Nah, baru di sini kita buat tabelnya. Misalnya nama tabelnya kita buat apa ya? Film barangkali ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini misalnya ID-nya ya, teman-teman. Saya kasih di sini ID-nya, di sini bisa int, integer atau varchar, karena nanti adalah gabungan huruf dan angka. Mungkin kita buat yang varchar saja. Kemudian kita buat size-nya 20, kemudian di sini not 0 ini maksudnya dia tidak boleh kosong gitu. Oke, kemudian di sini kita buat judulnya, tipe datanya juga varchar, kita kasih 50, kemudian di sini not 0 juga. Nah, selanjutnya di sini kita kasih deskripsi, tipe datanya ini kita kasih teks saja. Kemudian apa ya, rating barangkali ya, rating. Nah, di sini kita kasih varchar 50, kemudian di sini adalah not 0. Kemudian di sini durasi. Nah, durasi ini adalah integer ya, integer. Kemudian di sini not 0 juga ya, teman-teman. Not 0. Kemudian di sini apa ya, country ya, country ini negara, 50, kemudian not 0 juga. Nah, selanjutnya adalah, mungkin cukup ya teman-teman sampai country ini. Kemudian kita atur primary key-nya yaitu ID. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih engine sama dengan InnoDB. Ya, tipenya adalah InnoDB. Oke, seperti ini. Kemudian bisa kita eksekusi ya. Kita select aja ini, atau di sini juga boleh teman-teman, execute. Nah, kemudian dia akan memilih kita mau execute yang mana gitu ya. Di sini kita pilih yang tabel. Oke. Kalau kita klik lagi, oke, already access ya, berarti sudah ada. Nah, sekarang kita ingin melihat tabelnya ya. Show tables perintahnya, kemudian kita jalankan. Oke, jadi ini sudah muncul ya teman-teman. Di dalam database bioskop sudah ada sebuah tabel namanya adalah film. Oke, sekarang kita coba melihat struktur tabelnya. Caranya adalah describe film gitu ya. Oke, kemudian kita execute. Nah, jadi ini tadi ada ID, ada judul, ada deskripsi, kemudian ada rating, ada durasi, semua, kemudian ada country. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah tabel yang kita beri nama adalah film ya. Nah, sekarang kita ingin melakukan insert data di tabel film ini. Nah, teman-teman bisa gunakan perintah ini. Jadi insert into, nama tabelnya adalah film gitu. Kemudian di sini kita panggil ID-nya, oke. Kemudian apa aja tadi? Di sini kita lihat judul, kemudian deskripsi. Sorry teman-teman. Kemudian rating. Jadi tidak pakai ini ya teman-teman, tidak pakai kutip, sorry. Kemudian durasi, kemudian country. Jadi sudah nih ya, dan 6, oke. Kemudian
values. Ini dia, misalnya adalah P01. Kemudian di sini judulnya adalah malam Jumat Kliwon misalnya, nama ininya. Oke, kemudian di sini deskripsinya kita buat saja ini. Kemudian ratingnya adalah berapa? 5.0 misalnya, atau 4.9 gitu ya, 49 gitu ya, atau 88 aja deh, kita buat 100 berarti. Kemudian di sini durasinya ratingnya, sorry teman-teman, karena ini varchar jadi bisa ya titik ya, berarti ini 4.9. Jadi kita lanjutkan. Nah, di sini durasinya kita buat misalnya 120 gitu ya misalnya, berarti 2 jam ya berarti ya teman-teman. Oke, kemudian di sini country-nya misalnya adalah Indonesia. Oke. Kemudian jangan lupa titik koma di akhirnya, kemudian kita eksekusi. Oke. Nah, sekarang ini sudah berhasil data yang terinput. Cara melihatnya teman-teman bisa pilih select bintang from, nama tabelnya adalah film. Oke, kemudian kita jalankan. Jadi ini sudah masuk teman-teman. P01 malam Jumat Kliwon, deskripsinya ini. Oke, sekarang itu ya teman-teman. Untuk video yang pertama sampai di sini dulu teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikutinya ya. Kita akan lanjutkan lagi video yang berikutnya.